makanan alternatif, ya, makanan alternatif pengganti nasi. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti kita kehabisan beras ya. Swasembada beras kita bisa beralih ke sini. Karena sekarang ini Pak Jokowi juga sudah mulai menggalakkan sorghum di Indonesia ini. Saya percaya bahwa pangan fest adalah milik perempuan. Fakta menunjukkan bahwa separuh dari inovator pangan adalah perempuan. Dan di masa depan akan banyak sekali perempuan yang akan menjadi inovator pangan. Inovasi pangan adalah dunia yang sangat dekat dengan perempuan. Ibu-ibulah pejuang sejati kemandirian nutrisi keluarga. Selain itu, perempuan juga menjadi primary educator dalam sebuah keluarga. Inovasi pangan yang dipikirkan oleh perempuan akan menjadi simpul cara berpikir dan cara hidup inovatif bagi sebuah bangsa. Pangan merupakan industri masa depan yang memihak perempuan, karena pangan adalah industri global yang bisa dikelola dari dapur setiap perempuan. Saya percaya bahwa Pangan Fest adalah konsep dari, oleh, dan untuk perempuan, menuju Indonesia sebagai kekuatan pangan global. Saya Anissa Firdianu, mari kita support inovator pangan Indonesia. Hai Sobat Forbil, ketemu lagi sama Tasya di Foodcast, Forbil Food Podcast, Building for the Future Now. Pada episode kali ini kita akan berbincang nih dengan satu sosok inspiratif ya. Sosok inspiratif kita pada episode kali ini adalah Ibu Ami. Beliau adalah sosok di balik Kria Sorghum, yaitu budidaya dan produk olahan sorghum. Kita boleh sapa dulu mungkin. Halo Ibu Ami, apa kabar? Halo. Baik ya tentunya ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu nih untuk berbagi tentunya pengalaman dan ilmu-ilmu nih yang sudah diterapkan di balik adanya Kria Sorghum. Nah Bu, mungkin teman-teman di rumah nih penasaran nih, sebenarnya sorghum itu tuh tanaman atau apa nih? Ya, palawija, sejenis palawija juga gitu. Jadi tanaman zaman dulu sebenarnya yang yang kita lupakan, sebenarnya malah bermanfaat sekali. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu nih, sebenarnya sorghum ini banyak sekali produk-produk yang bisa diolah ya. Seperti yang ada di meja ini nih, ada apa ini Bu? Ada hiasan rumah ya. Ini dari apa Bu? Terbuat dari malai ini. Dari sorghum. Jadi sebelum jadi biji, ini namanya malai. Namanya malai ya. Ini ada bunganya. Kalau ini bijinya ya Bu ya? Iya, itu. Ini bijinya nih teman-teman. Ini yang asli, yang ini yang putih ini asli. Ini adalah bunganya menuju ke bijinya. Oke, ini Namanya bunganya, malai. ini bijinya. Ya, ini ada banyak juga nih produk-produk olahan dari sorghum ya. Tentunya nggak cuma jadi hiasan rumah aja ya Bu ya, tapi juga bisa menjadi produk pangan nih. Kalau teman-teman lihat nih di meja kita ini semuanya adalah olahan sorghum gitu ya Bu ya. Nah mungkin Ibu boleh cerita sedikit nih Bu, sorghum itu yang bisa dimanfaatkan bagian apa saja sih sebenarnya? Untuk sorghum itu semuanya bisa dimanfaatkan, yaitu untuk batang, daun, sampai akarnya pun bisa dimanfaatkan gitu. Nah kalau akar nih Bu biasanya, kalau akar kan biasanya dibuang nih kalau tanaman pada umumnya. Kalau akarnya sorghum itu bisa dipakai menjadi apa? Obat. Obat? Iya, obat. Bisa mengobati apa saja Bu? Ya ada jantung juga bisa. Wow, bisa jadi obat jantung, terus ada khasiat-khasiat lainnya Bu ya? Untuk diabetes juga bisa. Untuk sebenarnya diabetes. Jadi akarnya direndam, direbus. Itu akarnya itu bisa jadi obat. Oke, kalau dari batang nih Bu? Batangnya itu bisa buat bioetanol, bisa buat gula semut bisa. Terus kalau di jalan itu kan ada yang namanya itu loh yang jual tebu yang diperes itu apa? Air tebu itu ya Bu ya? Itu bisa juga buat dijual, itu diperes kayak tebu itu. Di Manis jalan. berarti rasanya Iya, ya? manis. Jadi kalau mau coba itu langsung dari sawah itu kan ada batang. Langsung dikupas, langsung kayak makan tebu zaman dulu kan kayak gitu. Betul. Ya, itu. Bisa jadi cemilan gitu ya Bu ya. Nah ini kalau tanaman aslinya tuh sebenarnya seperti apa sih Bu? Ini kan bunganya nih. Terus ini ada bijinya. Ini tuh sebenarnya tanaman aslinya seperti apa Bu? Seperti jagung. Seperti jagung sama, ya? hampir sama kayak jagung. Cuman dia jagung itu kan tumbuh bijinya di bawah kan. Tapi kalau sorghum itu bijinya di atas.
nggak di bawah. Nah, ini tuh asal mulanya nih Bu, produk-produk dari Kria ini sendiri, itu Ibu yang mengkreasikan sendiri atau kok bisa kepikiran gitu Bu, mengkreasikan sorghum ini menjadi berbagai macam produk gitu? Awalnya saya juga nggak tahu Mbak, jadi nggak tahu kalau sorghum itu apa, saya juga nggak tahu. Jadi awalnya teman saya yang di Jakarta itu dia kerjanya di IT kan, Indosat itu, terus dia bilang, Mbak Nok, kan nyebut saya Mbak Nok kan, Iya. ayo nanam sorghum ki apa, aku bilang gitu. Tadinya Ibu belum kenal berarti Sama ya? sekali saya nggak tahu, terus itu diajak suruh nyewa lahan kan, habis nyewa lahan aku terus sudah Mbak Nok aja yang handle gitu, terus ya udah tak coba, ternyata memang menghasilkan ya, semuanya bisa dipakai, daunnya dan batangnya setelah diperas itu bisa jadi makanan ternak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh tidak hanya dikonsumsi oleh kita-kita aja ya Bu, ya. Bisa jadi pakan ternak, Iya. kemudian bisa jadi hiasan juga. Ya semuanya nggak ada yang dibuang. Nggak ada yang dibuang ya, jadi nggak ada ampasnya sebenarnya. Terus ya. itu juga 1 kali tanam itu bisa 3 kali panen. Berapa lama itu Bu? 3 bulan, 110 hari. 110 hari untuk 1 kali panen berarti. Iya, nanti dipotong sampai tunas bawah, nanti tumbuh sendiri. Berarti ini Bu menanam sendiri nih ceritanya sorghumnya ini? Iya, saya Menanam sendiri? Saya dulu itu ngelolanya 1 hektar tak handle sendiri sama suami saya. Wow. Karena belum, maksud saya nggak nyuruh orangnya juga. Susah ya Bu? Heeh. Dan itu mengolahnya Cuman dikit. sampai jadi produk jadi itu semua Ibu yang Iya, mengolah? kita punya mesin sendiri. Wow, luar biasa loh teman-teman. Ini ibunya adalah sosok dibalik dari menanam sampai pengolahan produk sampai dipasarkan ke konsumen ya Iya. Bu ya. Oke, ini tadi kita sudah ngomongin tentang sorghum sebagai hiasan nih. Nah ini ada produk-produk pangan juga ya Bu ya. Nih, saya angkat satu mungkin boleh ya. Ini apa nih Bu? Ini dari biji ya? Itu berasnya itu Mbak. Oh ini berasnya. Ya, kalau ini bijinya yang ini. Ini yang sudah disosok. Ini tinggal nanak nasi aja, tinggal nanak. Kalau untuk prosesnya Bu supaya jadi nasi ini gimana? Supaya jadi nasi, iya langsung dikasih magic jar itu bisa langsung dimasak, nanti udah jadi nasi. Tapi melalui penggilingan juga Bu Kalau seperti kayak penggilingan kan padi ini gitu. proses menuju beras ya, Oke, bukan dari nasi. bentuk seperti ini ya berarti ya. nih, Itu dijemur dulu biar kalau nggak dijemur nanti nggak rontok. Oke, Jadi ditunggu harus sampai kering berarti. Nggak kering, cuman pokoknya apa itu ya, malam gitu loh. Malam itu bahasanya asal layu gitu loh. Oke. Ya gitu, nanti baru bisa dirontokin semua. Ini untuk berapa porsi nih Bu biasanya? Wah itu Satu banyak kemasan. itu. Oh, Itu banyak 10 pun masih sisa. Mengenyangkan masih sisa. juga itu Mbak. Wow, ini rasanya sama nasi pada umumnya mirip nggak Nasi sih? merah sama nasi merah hampir sama, cuman ini lebih gurih. Oh, ada rasa gurihnya justru ya. Iya. Jadi lebih berasa sebenarnya. Kalau teksturnya? Teksturnya ya agak-agak kayak jagung Mbak, agak kasar kan. Oh, agak kasar ya. Ini Kalau nanti manis itu namanya banyak kadar gulanya. Oh, Iya kan? oke. Jadi ini lebih sehat ya Bu ya, gluten free. Kadar gulanya rendah, kaya akan serat dan organik. Wow, ini gampang sekali nih teman-teman, tinggal dimasukin ke magic jar ya, atau mungkin teman-teman yang biasa masak nasi. Praktis sekali ya. Kalau ini tadi ada untuk jadi nasi, ini ada Ini apa? sama aja, cuman beda varietas ini. Oke. Jadi beda varietas. Ada sebenarnya kita produksinya ada 2, 3 ini. Cuman yang paling disukai itu yang sorghum merah sama sorghum putih. Kebetulan yang putih habis karena kita kurang suplainya. Oke. Sampai itu nunggu reseller pada nunggu panen. Panennya ya Bu Iya, ya. terkendala kemarin pandemi itu kan dimakan burung semua. Oke. Iya, jadi bukan karena kita nggak mampu produksi, karena tenaganya itu takut kan pada pulang. Itu jadi dimakan burung semua. Nggak ada yang panen ya Nggak Bu ada ya? yang panen pas itu. Oke, kalau ini ada apa nih Bu? Ini tepung ya? Iya, Tepung nih Tepung teman-teman. Ini ada sorghum tepung merah. sorghum. Itu bisa untuk bikin apa itu Bu? ini bisa untuk kue kering, buat untuk roti tawar, cake kayak gitu. Ini bagus untuk anak autis kayak gitu. Oke, jadi untuk kebutuhan tertentu justru malah lebih bagus dengan Iya. tepung ini ya? Kan anak autis harus gluten free. Oh oke, lebih Ya, sehat juga ya untuk iya. yang sudah manula gitu ya. Oke, ini selain tepung,
Kemudian ada, ini menarik sekali nih. Yang suka jajan nih pasti doyan banget nih, ya kan? Ini tuh semacam apa ini, Bu? Popcorn Popgum, gitu ya? popgum. Oke, popgum. Kalau popcorn kan jagung. Betul. Ya, ini popgum. Ini rasanya kok ada merah, ada hijau nih. Itu macam-macam tinggal ya, Bu, ya? dikasih warna aja. Oh, dikasih. oke. Ada rasa-rasanya juga Iya. ya. Tadi saya juga nyicip loh teman-teman. Rasanya tuh mirip banget sama popcorn ya, cuman lebih sehat. Iya. Betul ya. Kalau biasanya popcorn kan untuk dia manis itu dikasih karamel ya. Kalau ini tuh langsung dikasih perisa, Iya. tapi rasanya mirip gitu ya Bu ya. Lebih sehat nih ya. Teman-teman boleh banget nih yang misalnya diet ya atau Ya, mungkin untuk diet diabetes kayak gitu. ternyata ini adalah pilihan yang sehat gitu ya. Dibuat bubur juga bisa kok. Dibuat itu. bubur juga bisa ya Bu ya. Iya, kalau manula-manula kan bisa mengkonsumsi. Yang ini dibuat jenang juga bisa. Oke, ini sebanyak ini produknya satu hari produksi berapa Bu? Apa produksinya Kita setiap hari? produksinya kalau ada pesanan gitu, ada order. Oke, berarti pesan dulu baru kita produksi. Iya, yang di rumah ada, cuman yang sudah packingan kayak gini. Oh, Ya. jadi ini tuh dijualnya tidak hanya langsung ke tangan konsumen aja Ya, ya? ada yang datang di rumah juga. Ada yang online gitu. Ada yang jual, Ibu jual skala besar gitu nggak? Skala yang misalnya untuk dijual kembali gitu? Jadi Iya, tangan itu kedua? reseller seperti jangan disebut juga. Ya, ada resellernya ya Bu ya? Resellernya banyak ya. Oh. Jadi ada yang minta 2 kintal, 3 kuintal kayak gitu. Satu kali Iya. produksi mencukupi Bu itu? 1 kintal, 2 kintal? Kita kan nanamnya 4 hektar. 4 hektar. Itu yang baru kami tanam, terus kita juga ada plasma juga di luar daerah. Berarti ini pemasarannya sudah di skala nasional ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. Sudah di luar Pulau Jawa juga sudah ada ya? ada. Sudah ada. Tapi kalau untuk sorghumnya ini ditanam di mana Bu? Di dekat rumah saya ada, Di daerah mana Bu? Pendowarjo. Oh, di Jogja berarti ya? Iya, rumah saya kan di Telacap, Pandowarjo, Sleman. Kalau misal mau berkunjung bisa. Oh, oke, ini kalau teman-teman yang penasaran boleh langsung ke tempatnya Ibu ya Bu ya, lihat bagaimana sorghum ini bisa diolah menjadi produk-produk semacam ini. Tapi yang bikin saya penasaran, ide awalnya itu seperti apa Bu? Kan Ibu diajak nih, kemudian kok bisa tertarik nih, ini kayaknya punya peluang nih sorghum ini. Oh, ini karena teman saya itu dia berkunjung ke Jerman, kan dia dulu sekolah di Jerman. Namanya Mbak Melisa itu. Oke. Itu juga pernah ke sana, yang teman saya satunya, yang owner saya, Bang Dion itu juga ke sana juga. Terus di sana mereka melihat kayak gini kok mahal banget di sana. Kalau nggak salah itu 75.000 atau 85.000. Wow. Itu 500 gram. Ini berarti setara dengan ini ya Bu ya? Beratnya setara dengan ini ya? Iya. Oke. Itu makanya mereka tertarik pingin ngembangin itu, dan itu organik gitu loh, nggak pakai urea. Susahnya kan loh, yang mahalnya itu karena organik. Oh gitu, karena mungkin ada sisi-sisi yang mendukung ya Bu ya, seperti faktor kesehatan, dan kan jauh lebih sehat ya. Iya. Itu terus ya udah nyoba nanem. Itu kita ada teman dari Bandung, dari Kementan juga, itu ngasih bibit itu, kita mau nanam coba gitu. Nanti jualnya gimana? Nanti tak ambil gitu, jualnya nanti dia gitu loh yang mau masarin. Dia memasarkan, Ibu tinggal produksi Ya, aja nih, maunya panen, kayak gitu kan. Oh ya ceritanya. kita coba kok. Oke. Lama-lama kok belum panen tapi sudah ini kalau dijual seharga gini, kalau dikasih ke sana segini, tak coba masarin sendiri aja. Terus udah beli mesin aja. Beli mesin, terus akhirnya kita produksi sendiri, dicoba pasarin sendiri lewat online. Ternyata bisa. Modal pertamanya kayak apa Bu? Beli mesin dulu kah atau? Iya, kita beli mesin sosoh. Itu ya harganya Produk lumayan. pertamanya apa tuh Bu? Beras ini. Oh ini produk Beras, pertama. iya. Jadi ini menyusul ya? Kayak gini terus ini otaknya kan jadi mikir ini buat apa. Ternyata ada inovasi-inovasi ya Bu ya dari ya. produk ini. Oke, ini mulainya kapan nih Bu? Start memulai bisnis sorghum ini kapan? 2016 akhir kayaknya. 2016. Berarti sudah lumayan ya Bu ya, sudah hampir 4 tahun Ya, ya. tapi juga nggak semulus yang dibayangkan, ya banyak sekali kendalanya. Apa tuh Bu kendalanya biasanya? Ya kan dulu nggak tahu nanamnya itu butuh air apa enggak gitu, ternyata
ini tanaman nggak butuh air banyak gitu. gitu. Jadi pas musim hujan kita nanam gagal kayak gitu. Justru kalau banyak air malah gagal ya. Iya. Berarti ini tumbuhnya di tempat-tempat yang kering gitu ya Bu ya? Yang lembab gitu. Oh lembab. Iya. Jadi Oke. Kemudian kalau musim penghujan kayak sekarang berpengaruh dong Bu berarti dengan ya tapi kita sudah punya trik sendiri. Oh sudah ada triknya sendiri. Ya kan banyak cobaannya kan kita harus itu kreatif kan. Jadi Betul. kita sebar benih. Nanti sudah tumbuh segini lebih tinggi lagi. Nanti kita karena musim hujan nanti kita itu tinggal nancepin gitu nanam. Itu hidup kalau sudah kayak gitu. Tapi kalau lewat biji ini nggak bisa hidup karena tergenang, dia nggak mau air. Oh, jadi kalau sudah jadi tanaman itu nggak masalah Nggak sebenarnya masalah, dengan iya. musim hujan. Cuman ya? awal tumbuhnya itu yang susah kalau pakai biji. Jadi kita semai dulu. Ada hama gitu nggak sih Bu? Nggak Itu ada, rentan hama nggak ada, ya? nggak ada hama yang berarti. Hama satu deng, itu burung. Oh burung. Itu musuh Kalau besarnya. telat dipanen gitu gimana Bu? Dimakanin burung berarti? Iya, jadi sekarang itu kita pakai kalau saya namanya hijab hijab sorghum gitu loh saya namanya. Oh, jadi dikerudungin satu-satu gitu tanamannya? Iya, Oh, itu pakai kerudung buah itu loh. wow. Yang lumayan mahal sih, kemarin beli 1.000 biji itu kalau nggak salah 4 juta. Tapi itu nggak menutup 4 hektar itu ya Bu ya? Apanya? Tidak menutup Iya, kita nanamnya berskala, jadi nggak bareng 4 hektar enggak. Jadi berapa ribu ini ada jaraknya gitu loh. Jadi bisa dipakai buat gantian gitu loh, ganti-ganti gitu. Kalau enggak ya bisa pingsan. Karena ini semua panen sendiri. Iya, bisa produksi pingsan mikirin sendiri. apa itu hijabnya sorghum itu. Betul, Mahal betul. banget. Lumayan banget ya Bu ya. Berarti ini tadi berapa bulan untuk masa 110 atau 110 105 hari iya. ya. Itu selama masa itu berarti maksudnya tidak ada aktivitas produksi Bu kalau misalnya. Kita ada stok. Oh ada stok. Iya, pasti stok dulu. Jadi setelah dipanen tuh ada masa Kita itu dikeringkan terkendalanya lagi. kemarin karena pandemi itu. Pandemi itu Berpengaruh sekali Bu. iya, karena di mana-mana gagal panen karena itu. Nggak ada SDM yang mengelola ya. Iya. Para pekerjanya libur gitu ya Bu ya. Nggak berani kan pada ke sawah Pandemi juga ya. nggak boleh kan sama kan kita ambilnya juga dari bawah Gunung Sumbing tenaganya. Oke. Ini kalau misalnya organik berarti tidak memakai pestisida. Nggak ada. Nggak ada Kita ya, Bu? murni pupuk kandang. Pupuk kandang. Ya. Oke, ini tuh ada kendalanya nggak sih Bu? Misalnya kalau di Jogja nih, kemudian saya misalnya mau bikin juga di Jakarta gitu atau di mana? Kayaknya kalau Jakarta nggak mungkin ya. Di Reseller daerah-daerah saya lain banyak di Jakarta. Oh gitu. Iya, Tapi reseller. untuk menanam itunya Di nggak ada. nanam itu sekarang udah luas loh Mbak, yang nanam sorghum itu se-Indonesia. Di grup saya tuh ada grup sorghum Indonesia, itu udah banyak. Jakarta ada, Tangerang ada, Bogor ada. Berarti nggak rewel ya Bu sebenarnya menanam sorghum itu. Cuman mereka masih pakai urea. Banyak yang pakai urea. Berarti belum organik ya. Ya, jadi mungkin mereka punya segmen sendiri. Oke. Kalau saya memang segmen saya di organik. Jadi benar-benar organik. Kita cara tanamnya organik, nanti tidak disalahartikan sana. Organik itu jangkauannya Luas ya Bu ya. ya, jadi harus benar-benar steril gitu lah. Jadi kita menanam secara organik. Saya nggak bilang organik banget, tapi secara organik. Nah itu mungkin boleh di-sharingkan nih Bu sama teman-teman kita yang ada di rumah nih. Kalau organik itu sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih? Organik yang sesungguhnya itu kan yang sulit Mbak nyelasinnya. Soalnya di pegunungan pun kan pasti ada yang paling organik menurut saya ya. Menurut saya, nanti tidak saya disalahin ya. Oh iya, oke. Menurut Nggak apa-apa. saya itu yang di pegunungan-pegunungan ada mata airnya yang langsung yang belum terjamah manusia. Di bawahnya itu baru organik. Tapi kalau di kampung-kampung kayak gini ada sawah, itu sudah tidak organik lagi karena ada misalnya cucian itu kan ngalirnya di sungai juga kan. Nah itu kan sudah terkontaminasi itu. Iya betul. Makanya saya ini kan sawahnya juga di sawah, nggak di lahan yang dataran tinggi kayak gitu. Kita masih di seputaran penduduk kayak gitu. Jadi kita mencoba menanam secara organik. Jadinya belum terkena bahan-bahan kimia iya, gitu ya. Kita mau menuju pembenahan tanah.
Jadi tanahnya yang kemarin misalnya ditanamin padi terus dikasih urea gitu kan, berarti belum organik. Nah kita menuju ke situ kita harus pakai pupuk kandang tok. Jadi lama, itu butuh waktu juga, 3 tahun mungkin baru dikatakan organik. Bebas itu sulit juga. Kan airnya juga ngalir terus, kita nggak tahu itu ada sampah deterjen atau apa, kan kita nggak tahu. Jadi saya nyebutnya kita secara organik. Yang penting tidak pakai urea, tidak pakai Pestisida. itu. Iya. Oke, ini kalau sudah jadi produk ini biasanya dipasarkannya kemana aja nih Bu? Langsung, maksudnya ada reseller yang sudah tetap gitu atau? Ada banyak yang tetap, sudah banyak. Di Jogja itu ada berapa ya? Sekali kirim gitu biasanya berapa Bu? Ya itu ada yang 2 kuintal, ada yang 1 kuintal. Ada Langsung yang skala masih besar ya? pemula 50, ada Tapi yang nggak 10 ada kilo, 10 offline kilo. store gitu sudah ada belum Bu? Offline store gitu sudah ada tokonya sendiri gitu khusus sorghum nih, jual aneka produk sorghum gitu. Oh belum ada, di Belum sini ada belum ya? ada. Repot. Terus di Jogja juga belum begitu Belum begitu. terkenal gitu, belum pada mengenal sorghum itu untuk apa kayak gitu, belum. Hanya kalangan tertentu saja kayaknya, belum meluas gitu loh. Tapi bagaimana caranya nih Bu untuk menjangkau pembeli atau mungkin minat konsumen untuk tertarik nih? Apakah Ibu ada langkah misalnya mengedukasi misalnya gitu? Ini loh sorghum ini ada khasiatnya ini aja, atau mungkin Ibu ada penyuluhan gitu? Kita sekarang lagi menuju ke itu, edukatif untuk anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu Ya. biasanya umur berapa Bu? Yang sekarang ini baru SD, SMP, SMA, cuman yang sekolah alam. Kemarin itu ada anak sekolah alam yang turun ke sawah kayak gitu, terus ngerasain rasanya nasi sorghum kayak gitu. Oke, jadi baru ke sekolah-sekolah gitu ya. Tapi untuk menjangkau misalnya kayak konsumen, reseller itu Ya itu lewat IG, lewat FB kayak gitu. berarti lebih menekankan ke media sosial Iya, sebenarnya iya, ya. Iya. Oke. Apakah kemudian dengan pandemi ini ada pengaruhnya nih Bu? Kan kalau misalnya ke anak-anak kan sekarang libur kan, sekolah-sekolah Iya. nggak ada yang aktivitas sekolah lagi gitu. Ada perubahan nggak setelah pandemi gitu? Atau mungkin Ibu, Maksudnya marketingnya? iya betul, Oh itu alhamdulillah masih tetap aja. masih sama Iya aja Bu. masih sama. Tapi nggak ada perubahan setelah pandemi misalnya penjualan? Malah ini atau- lebih naik ya penjualan kita. Justru malah naik ya waktu Karena pandemi. mungkin mereka lebih memikirkan kesehatan Betul. untuk penangkal kekebalan tubuh. Nah, Ya. iya. Tapi Ibu sendiri mengkonsumsi berarti ya sehari-hari gitu. Ya kadang enggak, kadang iya Mbak. Oke. Tapi kalau sorghum nih Bu, misalnya ini ada pengawetnya nggak sih seperti ini? Enggak ada. Nggak pakai pengawet ya? Enggak, ini karena kita vakum jadi ini tahan sampai 1 tahun pun ini enggak apa-apa. 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun enggak apa-apa asal tidak Tapi kalau tidak sudah lepas dibuka gitu ini. Bu kemasannya? Iya, itu nanti bisa kutuan. Oh, Jadi sekali dibuka nanti jangan lama-lama langsung dimasak. oke. Ternyata ada umurnya juga ya. Nih. Terus kalau misalnya ini nih Bu, seperti ini kan tentunya butuh kreativitas ya. Kalau misalnya saat pasarnya lagi turun nih, terus keburu busuk atau mungkin sudah nggak bisa digunakan gitu, ada alternatif nggak untuk menggunakan kembali nih limbahnya gitu? Mungkin untuk pakan ternak. Pakan Kita jual untuk pakan ternak. Sebenarnya banyak ya yang minta untuk apa itu ekspor ya. Cuman harganya belum deal aja. Oke. Seperti UEA itu juga ada. Karena sebenarnya orang masih berpikir ini tuh mahal gitu kali ya Bu. Iya, Kalau kalau boleh di UEA kan buat Mbak, buat pakan ternak onta di sana. Jadi tidak harus organik sih sebenarnya kalau buat onta. Iya ya, ini untuk kita konsumsi sendiri begitu ya. Ini kalau boleh tahu nih Bu harganya berapa per Per pieces kilo. ini? Kalau per kilo itu 35.000 untuk reseller loh. Nanti ada tuh harganya juga ada. PDF-nya aja juga. Wow, nah ini Nanti teman-teman yang lihat mungkin deh. tertarik boleh ya Bu Ya, ya. Nanti ya, kita monggo. berikan media sosialnya ya, bisa langsung kontak-kontak sendiri, lihat sendiri produknya seperti apa. Nanti bisa hubungi saya nanti. Nah, tuh. Karena ini sehat banget ya Bu ya. Ini per kemasan ini 500 gram ya. Iya. Berarti sekitar 17.500 Iya. satu kemasannya gitu ya. Kalau sekilo 35, ya itu bisa dikalikan. Tapi kalau untuk yang kayak makanan-makanan gini Bu yang langsung siap konsumsi begitu, umurnya juga sama? Selama belum dibuka gitu,
tahun juga? Ya enggak, ini enggak tahan sih, enggak tahan lama banget kalau kayak gini. Biasanya melempem ini 3 bulan udah harus dikonsumsi berarti ya dalam iya. jangka waktu segitu. Oke, itu waktu awal-awal nih Bu, misalnya teman-teman yang mungkin punya usaha di bidang yang sama juga nih, bergantung pada reseller tentunya kan. Apakah ada trik khusus nih Bu? Gimana sih caranya supaya reseller itu bisa percaya nih produk ini tuh akan laku gitu di pasaran? Ya kita harus itu jaga kualitas. Kan ya namanya. Jadi kita juga sudah punya sertifikat untuk apa ya? Untuk memastikan bahwa produk ini tuh aman digunakan gitu ya. Ada itu sudah di tes lab laboratorium ini sudah dites juga, sudah ada kadar-kadarnya berapa gitu. Itu pengajuannya selama berapa lama Bu untuk sertifikasinya sendiri? Itu berapa ya kemarin itu asisten saya yang dulu itu. Cukup yang lama ngurus. tapi ya Bu ya? Ini langsung diurus pas kita mau itu langsung. Jadi sebelum kita produksi, sebelum dipasarkan sudah harus ada itu. Gitu. Kita jaga kualitas itu saja. Biar reseller itu tetap bertahan ke kita ya, kita harus jaga kualitas. Kalau pasar paling besar itu di mana sih Bu biasanya? Kalau di Indonesia gini, yang paling besar untuk sorghum itu di mana? Kayaknya di Jawa Timur. Jawa Timur. Maksudnya ya? yang apa? Yang Sudah pabrik gitu. sudah mungkin paling berkembang atau mungkin resellernya banyak Itu di sana gitu. Ya itu di daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur Jombang. Wow, ini sudah ada macam-macam. Tadi juga produknya sebenarnya macam-macam ya Bu ya. Nggak cuman untuk konsumsi kita juga gitu ya. Ada snack, kemudian ada yang mungkin pengganti kalau teman-teman punya masalah dengan diabetes ya. Ini bisa karena dia gluten free ya. Jadi banyak sekali keuntungannya dan tentunya lebih sehat juga karena dia organik. Gitu. Ini juga di Jogja baru awal itu saya yang ini. Ibu adalah pencetusnya berarti ya, inisiatornya ya. Awal-awalnya. Oke, modal pertamanya berapa tuh Bu waktu awal-awal itu? Aduh, banyak banget. Banyak ya, sekitaran berapa itu Bu dulu? Untuk mesin, untuk apa? Banyak sekali ya kayaknya. Lebih dari 200 juta itu lebih. 200 juta. Terus kemudian untuk kita bisa maintain nih Bu, supaya bisnisnya ini tuh berputar terus gitu. Itu gimana? Ibu ada trik khusus nggak sih sebenarnya? Kalau dari yang modal namanya usaha itu nggak mungkin ya Mbak ya, maksudnya langsung kita awal nanam langsung untung itu nggak mungkin. Kan modal mengembalikan modal yang segitu juga sulit. Itu Ibu kalau Ibu sendiri tuh kembalinya di tahun keberapa itu Bu? Sudah mulai stabil gitu? Berapa ya? 2019 kayaknya. 2019 baru tahun-tahun kemarin berarti ya Bu ya? Iya, ini kan cari reseller yang kayak yang ini kan barang ya Mbak ya, yang enggak umum gitu loh. Iya kan? Ini kan enggak umum. Masarnya terus memperkenalkan produk ini juga sulit, enggak mesti orang. Ini juga harganya juga tinggi, jadi kalau untuk masyarakat umum mungkin ketinggian ya. Tapi kalau dilihat dari segi kesehatannya, nah itu baru mereka. Jadi sebenarnya berimbang ya Bu ya, dengan harga yang lebih tinggi, sebenarnya khasiatnya juga sebenarnya lebih banyak gitu kan. Iya. Tapi ya itu harganya itu. Kalau misalnya kita lihat secara kasat mata gini lah ya Bu ya, cuma ngeliat langsung gitu. Itu kita bisa membedakan gak sih sebenarnya ini produk ini kualitasnya bagus nih, atau mungkin produk ini kualitasnya kurang bagus nih sorghumnya gitu. Ya. Dari warnanya gitu kelihatan gak sih Bu? Ya kelihatan Mbak, kalau beras yang bersih itu kan ini kan nggak ada sampahnya sama sekali, nih bersih banget kan. Biasanya tuh ada yang jual itu pecah-pecah kayak gitu. Itu kan seperti harga premium ini. Kualitasnya kualitas premium. Berarti memang untuk setiap tahapnya itu ada pemeriksaan ya, Bu? Iya. Pemeriksaan kualitas ya. Iya, gitu. Oke, untuk sampai dikemas sampai seperti ini tuh berapa lama nih Bu? Kalau emasnya sih nggak lama Mbak. Tinggal nunggu dikeringkan gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Buat tepungnya yang agak lama Kalau tepung itu kesulitannya di mana Bu? Kalau beras kan tadi kalau beras apa kan ini namanya? kalau ini kan cuman disosok sudah jadi. disosok, Kalau ini gitu ya. disosok dulu baru jadikan tepung. Sosok itu bahasa Indonesianya tuh seperti apa? Dihilangin kulitnya. Nah, itu ya, mungkin teman-teman kita ada yang di luar Jawa, Bu. Itu bahasa petani itu disosok. Bahasa petaninya disosok. Ya, Terus yang kalau sorghum yang merah sih nggak 2 kali
Kalau yang putih itu harus nyelapnya 2 kali, Mbak. Kurang putih gitu loh kalau yang sorghum putih. Kenapa harus sampai putih banget gitu, Bu? Jaga kualitas. Oh, jadi Iya. memang sebenarnya dilihat dia itu bagus atau tidaknya itu dari warnanya juga bisa ya. Harus Kalau yang putih, putih ya, benar-benar putih gitu ya. ya kalau nanti kan letak. Jadi nggak nampak putih. Oke, ternyata menarik sekali nih teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman yang selama ini pola hidupnya itu kurang sehat ya, itu bisa banget nih beralih nih dari mungkin beras yang biasa gitu ya, atau mungkin yang doyan nasi merah nih. Iya. Mirip rasanya ya Bu ya. Iya. Mirip nih dan lebih Tapi sehat ini juga. kalau ini seratnya lebih tinggi, Mbak. Seratnya lebih tinggi, bagus untuk pencernaan, Iya, kemudian serat gluten free tinggi. juga tuh. Untuk mungkin bunda-bunda di rumah yang ada anaknya yang berkebutuhan khusus ya kan, bisa nih beralih ke sorghum gitu ya. Ini tuh juga sangat banyak loh Bu di dunia fotografi itu banyak sekali hiasan-hiasan yang sudah pakai seperti ini. Iya. Kalau ini tuh diawetkan dulu atau gimana sih Bu sebenarnya? Enggak dijemur, terus kita kasih pewarna ini. Ini warna batik gitu ya Bu ya? Ya, saya pakai warna batik, bukan warna tekstil itu kan. Saya pinginnya warnanya yang soft, enggak nyeter. Yang natural gitu ya, yang Bu, ya. soft. Enggak terlalu nyeter gitu loh. Nah Bu, untuk mungkin menutup nih podcast kita pada hari ini, mungkin boleh nggak sih Ibu cerita sedikit gitu ya, di masa depan nih, sorghum ini tuh sebenarnya potensinya seperti apa sih? Atau mungkin Ibu ada inovasi kah di kemudian hari untuk melanjutkan bisnisnya? Oh, kalau saya berharap masyarakat itu bisa, ini kan makanan alternatif, ya, makanan alternatif pengganti nasi. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti kita kehabisan apa itu beras ya, swasembada beras, kita bisa beralih ke sini. Karena sekarang ini Pak Jokowi juga sudah ini mulai menggalakkan sorghum di Indonesia ini, pengganti nasi. Jadi lebih murah, lebih memasyarakatkan ini supaya nanti harganya juga tidak Terlalu tinggi Iya. gitu ya, tidak eksklusif untuk kalangan tertentu saja gitu ya, tapi iya. bisa dikonsumsi oleh bermacam generasi ya, Iya. dari segi usia, kemudian dari segi kebutuhan, lebih sehat juga nih teman-teman ya. Pastinya di masa-masa pandemi seperti ini fokus utama kita adalah kesehatan. Kesehatan, Betul ya iya. Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Iya. sudah menyempatkan diri hadir di Foodcast kali ini ya. Kita berharap semoga ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan sama Bu Ami ini bisa menginspirasi teman-teman dimanapun teman-teman berada ya. Kalau mau kepo-kepo nih, boleh banget ya Ibu ya. Langsung aja cari untuk teman-teman yang pakai Instagram, bisa langsung di @kria_sorghum ya, atau kunjungin websitenya di www.kriadesa.com ya. Main Twitter boleh juga ya di @Kria Sorghum atau Facebooknya Kria spasi Sorghum ya. Kita akan ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, tentunya masih dengan saya Natasha Abigail. Kita akan cari-cari nih sosok inspiratif yang mungkin bisa berbagi sama teman-teman semua di rumah. Siapa tahu besok teman-teman nih yang akan diwawancarain sama kita ya. Jangan putus asa, tetap berkembang ya. Pokoknya teman-teman harus terus ngikutin kita di Foodcast, For Bill Food Podcast, Billing for the Future. Dadah!